Di video hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman seberapa pentingnya waktu beristirahat dan bagaimana cara teman-teman memanfaatkan waktu ini untuk memaksimalkan proses penurunan berat badan teman-teman. Let's go! Video hari ini adalah step keempat dari sebuah playlist yang saya buat untuk membantu teman-teman merancang dan mulai sebuah program diet dari awal sampai akhir. Jadi kalau teman-teman belum nonton video yang step 1, step 2, dan step 3, silahkan nonton video itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan nonton video yang ini, ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih waktu untuk tidur itu? Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nedelcheva dan rekan-rekan, di mana mereka membandingkan penurunan berat badan yang terjadi pada 10 orang dewasa yang overweight, yang diminta untuk tidur selama 8,5 jam dan 5,5 jam selama 14 hari. Perlu diketahui bahwa selama masa penelitian, para partisipan berada dalam keadaan defisit kalori dan mereka tidak melakukan olahraga. Dari penelitian ini ditemukan bahwa saat para partisipan tidur selama 8,5 jam maupun 5,5 jam, mereka sama-sama berhasil menurunkan berat badan. Namun saat mereka tidur selama 8,5 jam, mereka membakar lemak sebanyak 1,4 kg. Dan pada saat mereka hanya tidur selama 5,5 jam, mereka membakar lemak hanya sebesar 0,6 kg. Yang lebih mengejutkan adalah penurunan dari fat-free mass atau jaringan-jaringan lain selain lemak. Termasuk di dalamnya adalah air, tulang, organ, dan juga otot. Pada saat mereka tidur selama 8,5 jam, fat-free mass berkurang sebesar 1,5 kg. Sedangkan saat mereka hanya tidur selama 5,5 jam, fat-free mass yang hilang itu sebanyak 2,4 kg. Walaupun penelitian ini memiliki sampel yang kecil, tapi memberikan sebuah gambaran yang cukup baik mengenai pentingnya tidur dalam proses penurunan berat badan. Lebih spesifiknya lagi, proses pembakaran lemak. Selain dari penelitian ini, ada juga sebuah systematic review yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Patrice L. Capers dan rekan-rekan, yang menyatakan bahwa belum ada hubungan sebab akibat langsung antara durasi tidur dan obesitas. Namun, dari meta-analisis ini, mereka menemukan data-data eksperimental awal bahwa durasi atau kualitas tidur seseorang dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komposisi tubuh dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan energi. Ada juga sebuah literatur review yang menyimpulkan bahwa ada bukti ilmiah yang cukup besar yang menghubungkan kekurangan tidur dengan kenaikan berat badan dan obesitas. Walaupun hubungan sebab akibatnya antara keduanya masih belum jelas dan diperlukan penelitian lanjutan untuk menemukan hubungan sebab akibat ini. Jadi apa yang bisa kita ambil adalah walaupun hubungan antara peningkatan berat badan dan kekurangan tidur belum bisa ditemukan, dari data-data penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa kekurangan tidur itu dapat menyebabkan perubahan komposisi tubuh ke arah yang lebih buruk. Dan kita sebaiknya memaksimalkan waktu kita untuk beristirahat supaya komposisi tubuh kita berubah ke arah yang lebih baik. Lalu berapa jam kita seharusnya tidur? The National Sleep Foundation menyarankan untuk orang dewasa berusia 18-64 tahun untuk tidur selama setidaknya 7-9 jam setiap malamnya. Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan kita dapat mendapatkan tidur yang cukup dan memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat. Saya sendiri setiap malamnya itu berusaha untuk tidur selama 7-8 jam selama weekday. Kalau misalnya weekend, mungkin bisa lah sekitar 9 jam. Dan untuk teman-teman sendiri, sebenarnya saya nggak bisa kasih satu saran yang mutlak, usulan yang kayak spesifik banget. Teman-teman harus tidur 8 jam setiap malamnya. Pokoknya harus, nggak bisa kayak gitu. Karena ada juga teman-teman yang memang karena tuntutan kerja dan lain sebagainya yang nggak bisa tidur selama itu. Kalau teman-teman bisanya cuma tidur 5-6 jam, ya mau nggak mau cuma tidur sebanyak itu. Tapi ketahuilah bahwa kalau teman-teman tidur lebih panjang, itu akan lebih banyak. Jadi ada targetnya sebenarnya, 7-9 jam. Terus, cobalah untuk merubah pola aktivitasnya, terutama sebelum tidur. Jadi buat teman-teman yang biasanya tidur jam 11 misalnya gara-gara nonton Netflix atau main PUBG, mungkin bisa kurangin durasi main atau durasi nontonnya sedikit, jadi jam 10 udah tidur. Dengan cara begitu, teman-teman akan menambah durasi tidur teman-teman selama 1 jam. Cari jalan tengah yang terbaik untuk teman-teman. Jangan sampai masalah tidur ini mengganggu tanggung jawab teman-teman. Tapi ketahuilah juga bahwa istirahat adalah bagian penting dari proses penurunan berat badan. Dan teman-teman memerlukan waktu tidur yang cukup setiap malamnya
untuk memaksimalkan perubahan ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba merubah pola tidurnya, ini adalah beberapa tips yang berhasil saya rangkum dari The National Sleep Foundation dalam sebuah artikel yang berjudul Sleep Hygiene. Pertama-tama, apa itu sleep hygiene? Sleep hygiene adalah berbagai macam praktik kebiasaan yang diperlukan untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik dan kewaspadaan penuh pada saat kita sedang beraktivitas. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan juga mental. Tidur yang berkualitas juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sleep hygiene kita. Yang pertama adalah untuk tidak tidur siang terlalu lama dan maksimal itu hanya sekitar 30 menit. Tidur siang itu tidak bisa digunakan sebagai pengganti dari tidur malam kita yang kurang. Tapi tidur siang selama kurang lebih 20-30 menit di siang atau sore hari itu akan membantu meningkatkan kewaspadaan kita dan juga meningkatkan performa kita. Tips kedua adalah untuk mengurangi konsumsi stimulan mendekati waktu tidur. Contoh dari stimulan adalah kafein dan nikotin. The American Academy of Sleep Medicine menyarankan maksimal waktu untuk mengkonsumsi kafein itu sekitar 6 jam sebelum waktu tidur. Jadi kalau misalnya teman-teman tidurnya jam 9 malam, ya maksimal konsumsi kafeinnya itu jam 3 sore. Tips ketiga adalah untuk rutin berolahraga. Satu hal kecil yang perlu diperhatikan adalah artikel ini sendiri tidak menyarankan kita untuk berolahraga berat mendekati waktu tidur. Namun, setiap orang akan merasakan dampak yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman perlu menimbang-nimbang sendiri keuntungan dan kerugiannya. Kalau teman-teman memang cuma bisa olahraga di malam hari dan tidurnya tidak terganggu, ya nggak masalah. Tips keempat adalah menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu atau memperberat proses pencernaan tubuh tepat sebelum tidur. Contoh dari makanan dan minuman-minuman ini adalah makan makanan yang terlalu berlemak, makan makanan yang pedas, buah-buahan yang asam, minuman bersoda, dan lain sebagainya. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman-minuman ini, maka teman-teman bisa saja merasakan keluhan nyeri ulu hati yang dapat mengganggu kesehatan dan juga proses tidur. Tips kelima adalah memastikan kita mendapatkan waktu cahaya alami yang adekuat. Ini berarti mendapatkan sinar matahari selama pagi dan siang hari, lalu tidur dalam kegelapan di malam hari. Dengan cara ini, kita akan membentuk siklus tidur bangun yang lebih sehat. Tips keenam adalah membuat rutinitas tidur yang lebih baik. Contohnya misalnya mandi dengan air hangat sebelum tidur. Setelah itu membaca buku atau melakukan stretching, melakukan peregangan tubuh yang ringan. Jika memungkinkan juga, cobalah untuk menghindari percakapan ataupun aktivitas yang dapat memicu emosi sebelum kita tidur. Jadi buat teman-teman yang punya pasangan, pacar lah, atau istri atau suami, coba hindari berantem dekat-dekat tidur. Jadi kalau bisa ya berantemnya di schedule buat lain kali gitu, nggak usah langsung berantem gitu loh. Jadi supaya tidurnya juga tidak terganggu. Tips ketujuh dan terakhir adalah untuk memastikan lingkungan tidur kita nyaman. Jadi bikin kamarnya itu dingin atau sejuk. Setelah itu sinar dari lampu, handphone, dari laptop, gadget itu dimatikan. Kalau misalnya nggak bisa dimatikan, ya diredupkan. Teman-teman juga bisa tambahkan misalnya gorden, habis itu penutup mata, habis itu penyumbat telinga, alat white noise, atau ya alat-alat pembantu tidur lainnya supaya kamar tidur teman-teman itu menjadi lebih nyaman. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita tuh menghabiskan waktu sekitar 7-9 jam kan, rata-rata ya 8 jam lah setiap malamnya untuk tidur. Jadi seumur hidup kita tuh menghabiskan kurang lebih 1/3 untuk tidur. Jadi kalau kita investasi lebih banyak untuk kamar tidur kita, itu sebenarnya adalah suatu hal yang cukup tepat menurut saya untuk dilakukan. Jadi cari bantal atau guling yang lebih empuk lah, terus kasurnya itu cari yang lebih nyaman. Ya memang walaupun harganya itu lebih mahal, tapi kita bisa mendapatkan istirahat, kita bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas, yang berguna untuk kesehatan kita jangka panjang. And that's it for my video today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ini adalah tahap keempat dari program diet yang sudah saya bikin ini secara menyeluruh. Mungkin kedepannya ada tahap-tahap selanjutnya, tapi sampai sekarang sih belum ada rencana. Jadi teman-teman, subscribe aja ke channel ini. Jadi kalau ada video-video updatean selanjutnya atau ada video-video lain topiknya tentang fitness dan nutrisi, teman-teman akan mendapatkan informasi itu duluan, lebih cepat. Oke? Terima kasih sudah menonton sampai sini. See you next time. Bye.